Ada penipuan yang kita sebenarnya bisa aware ya, berhati-hati. Ada yang kadang-kadang kita setengah benar-benar nggak nyadar, ada yang sama sekali kita nggak bisa apa-apa, tiba-tiba kita kena. Jadi ada beberapa macam sih. Kebetulan yang seperti Mas Fajar tadi ya, itu saya kena itu mungkin dari jenis phishing ya. Tapi saya nggak tahu apakah mereka itu istilahnya mungkin mengendus atau mencegat data saya di servernya bank tersebut, atau dia masuk ke laptop saya gitu. Jadi pada saat itu saya transfer rutin gitu setiap bulan gitu ya untuk pembayaran tertentu. Kebetulan pakai bank tertentu, sekitar 1 minggu kurang lebih itu. Waktu itu saya pakai internet banking ya, jadi masih pakai token yang kalkulator kecil itu. Saya pakai itu karena capturean untuk pembayarannya bisa bisa saya jadikan arsip kayak gitu. Itu saya barusan perbaikan karena kalkulator kecil ini, token saya ini rusak pada waktu itu. Saya ke bank, saya dapat gantinya, terus habis itu saya pulang sekitar waktu itu satu mingguan kurang lebih. Nah pada saat saya mau bayar, ini saya kayak dialihkan ke website yang hampir sama gitu. Bank tertentu ini yang hampir sama websitenya. Ini sudah saya lihat URL-nya, saya lihat gambar-gambarnya, ini saya lihat dulu sebenarnya gitu. Saya nggak curiga karena barusan tadi token saya tuh rusak, mungkin disuruh masukkan, kan ada apply 1 sama apply 2 kan ya. Saya masukkan ceritanya nih Mas Gilari, apply 2. Terus kok terasa lambat, kok aneh, saya curiga, waduh jangan-jangan saya dibobol. Saya langsung lari ke ATM, beneran nih, pada waktu itu habis subuh waktu itu. Saya lari, habis gitu loh uangnya. Jadi misalkan ya uangnya waktu itu saya misalkan nih 7,7 juta gitu ya. Itu yang diambil secara bulat 7 jutanya, jadi sisa 700.000 itu langsung saya pindah gitu loh. Jadi kayaknya mereka cukup pandai gitu ya, dan kayaknya juga otomatis gitu loh. Pada saat ini dia melakukan kesalahan gini, masuk ke perangkap dia, langsung transfernya itu kayaknya nggak manual gitu, langsung otomatis gitu. Kepotongnya yaitu di nominal yang satuan terbesarnya. Itu pernah. Apakah bisa balik dananya? Nah ini terhubung dengan ada kata dan pengaduan. Kalau di bank, saya langsung hari itu ke saya baru direspon balik itu 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian dia nggak tahu dianalisa seperti apa, akhirnya duitnya dikembalikan, dananya dikembalikan, tapi saya harus bikin laporan. Berhubung ini kejahatan cyber ya, laporannya itu nggak bisa dilaporkan di Polsek atau Polres bahkan gitu. Jadi dia mintanya yang ada cybercrime ya itu di Polda. Jadi saya harus ke Polda gitu. Itu baru bisa di ini. Kalau di Instagram saya juga pernah gitu loh. Oke, langsung aja untuk mempersingkat. Jadi di Instagram atau di Facebook Anda lihat postingannya mereka. Lihat postingannya mereka, gambar-gambar engagement, bagaimana dia membalas komen-komennya. Oke ya. Bagaimana produknya, kata-katanya itu sebenarnya bisa dibaca ya. Kalau yang pengalaman sih, saya juga ini pengalaman kemarin tertipu gitu loh. Karena saya nggak menyadari, karena saya lagi butuh barang itu dan saya nyari itu nggak dapat gitu loh. Tiba-tiba ada suatu akun itu yang menjual aksesoris tersebut. Jadi saya tertarik gitu, saya percaya aja. Oke, saya transfer DP gitu ya. DP separuh sekian ratus ribu gitu. Terus dia minta transfer lagi kan. Nah ini baru saya nyadar kalau ini penipuan ini gitu loh. Terus saya pelajari akhirnya akun-akunnya, nomor HP-nya saya simpan, rekeningnya juga saya simpan sampai sekarang, meskipun ngelihat aja udah enak gitu loh ya, karena apa ya, kayak marah kayak itu, tapi nggak apa-apa, saya simpan ini demi ke depan gitu loh. Termasuk di kanan atas kan ada propertis itu ya. Itu kalau akun tersebut dia udah berganti beberapa kali, itu patut dicurigai gitu. Salah satu lagi, misalkan Anda mau beli barang, tanya ke teman atau apa gitu, misalkan saudara Anda gitu, pernah beli barang di akun ini enggak? Oh enggak, itu jangan di ini ya, jangan percaya dulu gitu. Benar-benar jangan percaya dulu. Jadi kita kalau bisa gini, suruh ke marketplace, Pak ada akun ini
meskipun akun penipuan yang saya ketipu tadi, dia juga bikin di marketplace, dia ada di Tokopedia gitu loh, tapi yang nggak ada pembelian, tokonya juga kayak nggak seberapa ini gitu loh. Jadi gitu, jadi dipelajari, jangan langsung transfer kecuali itu di marketplace ya. Jadi masih ada tahap yang dana Anda nggak bisa lepas gitu. Apakah ada tata cara pengaduannya? Ada, kemarin kan kita lagi ada beberapa ini berita kan ya, ada di cekrekening.id, itu mungkin rekening di situ, terus kita bisa laporkan kalau di Surabaya kan ada ini Mas Gibran, ada radio SS gitu ya, yang orang biasanya kan telepon dia ngelaporkan nomor penipuan ini, itu disimpan sama mereka. Jadi pada saat ada penipuan lagi, kebetulan kayak misalnya radio SS tadi ya, dia nelpon, Pak jangan ditransfer dulu, ini nomor ini pernah dilaporkan penipuan oleh orang yang lain. Gitu. Jadi nomor penipuan kita simpan, kita laporkan di cekrekening.id, sama di nomor-nomor tertentu kita bisa browsing di Google biasanya di penipuan apa enggak gitu. Jadi begitu. Baik. Untuk tata cara pengaduannya.